Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amara alla na'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ahmaduhu ta'ala wa askuruhu ala ma khalaqana wa razaqana wa hadana wa min zazili na'maihi manahana wa a'tana. Fa min dunin nasi khassana wa astafana. Wa min sairil umami ikhtarana wa aztabana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh asraful mursalin risalatan wa abdul basariyah insanan anzalallahu alaihi kitaban wa furqanan syifaan wa mau'izatan wa nuran wa furqana wa hudan linnas wa rahmatan wa bayana. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bi ni'matillahi ikhwana wa alal birri wal khairi ansara wa a'wana wa nas'alullahu an nakuna mimman tabi'ahum bi ihsan linuhaqqiqa bi iznillah salaha dinina wa dunyana. Amma ba'd. Hamba Allah, para pemirsa Metro TV rahimakumullah. Kita ketemu kembali dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pernah nggak kita merenungkan bahwa saat ini kita hadir sebagai hamba Allah? Dari mana kita datang? Lantas mau kemana kita? Secara natural, proses kehadiran setiap insan, setiap manusia tidak bisa dilepaskan dengan kedua ibu bapanya. Jadi, fattaqullah, takutlah Anda semuanya kepada Allah. Pernah enggak di dalam berbagai kesibukan, di dalam berbagai aktivitas, Anda ingat kepada ibunda yang telah melahirkan Anda? Apa yang telah Anda perbuat untuknya? Pernahkah di dalam berbagai ragam aktivitas sehari-hari Anda ingat kepada ayah, kepada bapak, kepada ibu yang telah memelihara Anda sejak kecil sehingga membuat Anda seperti ini? Bagaimana Islam mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk selalu taat kepada Allah dan di dalam ketaatan itu tidak berlaku syirik kepadanya, dan juga berkomitmen untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bih. Sembahlah akanmu terhadap Allah. Wa la tusyriku bih. Jangan sekali-sekali Anda mensyarikatkannya, menyekutukannya dalam beraktivitas, dalam beribadah, dalam setiap gerik, dalam setiap langkah kita menyekutukan Allah. Itu sangat terlarang. Wala tusyriku bihi syai'a, dengan sesuatu apapun. Jadi banyak kita itu dalam beribadah pun kadang-kadang kita itu bisa menyekutukan Allah. Karena pengabdian, penghambaan kita dalam ibadah itu bukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati dan kita tidak boleh seperti itu. Wabil walidaini ihsana. Jadi dan terhadap kedua ibu bapa Anda ihsana, berbuat baiklah. Para pemirsa Metro TV rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Detik ini juga saya berpikir paling tidak ada dua hal yang sangat fenomenal bagi setiap personal dimanapun Anda berada. Bahwa Anda hadir tidak mungkin tidak punya korelasi natural terhadap kedua ibu bapak Anda. Nah, kemungkinan sekarang adalah ada dua hal, dua posisi. Yang pertama adalah kedua ibu bapak Anda itu tidak ada lagi. Mereka sudah lebih dahulu daripada Anda di sana di alam barzah. Dan kemungkinan yang kedua, ibu bapak Anda masih ada bersama Anda di rumah Anda dan atau
beliau berdua ada, tapi tidak ada bersama Anda di rumah Anda. Di rumah abang Anda, rumah adik-adik Anda. Inilah suatu fakta atau realitas kenyataan. Pernah nggak terpikir itu? Apa yang Anda lakukan hari ini? Apa yang Anda kerjakan hari ini? Apa yang Anda renungkan sebagai a'malul yaumiyah Anda? Sebagai aktivitas keseharian Anda? Terhubung kait nggak dengan bagaimana susah payahnya ayah dan ibu Anda yang telah menghadirkan Anda ke dunia ini? Para pemirsa Metro TV rahimakumullah. Terhadap dua keadaan itu, ada dua langkah strategis yang harus segera Anda lakukan. Dan ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Segeralah dilakukan itu. Apa yang dilakukan? Jadi yang bagaimana ibu Anda itu telah mengandung Anda dengan susah pasah, dengan susah payah, dan telah menyusui Anda selama 2 tahun misalnya. Jadi terhadap kedua keadaan kondisi itu tadi segera lakukan. Yang pertama, bila mana Anda sadar bahwa saat ini kedua ibu bapak Anda tidak ada lagi beserta Anda, karena mereka berdua sudah berada di alam barzah. Perbanyaklah doa, mohonkanlah keampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Itu la hijabalah, tidak ada hijab ya, tidak ada tabir doa seorang anak terhadap orang tuanya. Apapun status Anda, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Berdoalah dalam setiap kesempatan waktu. Dan kita paham bahwa doa ini bisa terikat dengan tempat, bisa terikat dengan waktu. Anda yang mendesain itu semua. Anda yang mengelola itu semua. Pernah nggak berdoa? Yang paling penting, setiap Anda menunaikan sholat 5 waktu, berdoa kepada Allah. Allahumma firli wali walidayya. Kan? Allahumma firli zunubi. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling sederhana itu. Atau apa sebenarnya yang ada terpatri di dalam batin Anda, di dalam hati Anda. Lakukanlah itu. Karena betapapun doa daripada seorang anak kepada orang tuanya di alam barzah sana akan menjadi pertimbangan malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita kembali setelah sesuatu yang ini. Para pemirsa Metro TV rahimakumullah dan yang amat saya banggakan. Pernah nggak di dalam kesendirian Anda merenung? Coba renungkan ya. Dari mana sih Anda ini yang sudah besar seperti ini? Anda yang sudah hebat seperti ini? Coba itu direnungkan. Itu kalau secara medis apa ya? Sosok personalitas kita itu adalah bertemunya sperma ayah kita dengan ovum daripada ibu kita. Berkumpul, menyatu, membelah, membentuk sel-sel. Maaf ya, sperma itu tetes yang sangat hina sebenarnya. Kalau jatuh di semen, semut pun tidak akan mau datang. Kalau ada madu, mungkin semut akan merubuni. Begitulah. Kalau kita mungkin ya perlu direnungkan ini, supaya kita itu sadar, supaya kita itu memiliki jiwa yang terhubung dengan bagaimana orang tua kita. Ibu kita loh, di bulan pertama ya mengandung, bulan kedua, bulan ketiga itu fayamfuhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh sehingga kita itu mulai bergerak. Ya silakan periksalah bagaimana sperma itu membelah sel-sel membentuk sebuah janin yang lengkap. Ada mata, ada telinga, ada kepala, ada tangan, ada jantung, ada hati, ada kaki, semua yang lengkap. Dan ketika sudah ada ruh ditiupkan di sana, maka kita bergerak di dalamnya. Kemana-mana
ibu kita membawa kita dalam beraktivitas 9 bulan, namanya yang sempurna dalam sebuah kandungan itu. Kita lahir ke dunia. Banyak yang mengatakan bayi yang lahir ke dunia itu posisinya menangis. Tangisanmu adalah senyuman bagi ibu. Ya kan begitu? Kenapa? Kita mungkin filosofinya lahir, kenapa aku ke dunia ini? Ternyata dunia ini adalah penuh dengan tipu daya. Kalau kita tidak hidup di dunia ini dengan ilmu, mengelola dengan keberislaman kita, maka kita akan tenggelam dengan tipu daya dunia ini sendiri. Oleh karenanya, itu coba direnungkan itu. Sakit ibu kita, malam, bergerak kita, berpindah kita, kaki bergerak, tangan bergerak. Ayah kita senang karena ada getaran di dalam perut ibu kita. Ini sangat luar biasa loh, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Nah, kita lahir nggak bawa apa-apa. Wa ukhrijan min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Anda dikeluarkan dari perut ibumu, Anda tidak mengetahui apapun. Tidak mengetahui apapun. Secara medis, fungsi pendengaran kita yang pertama itu berfungsi, bukan mata. Makanya Islam mengajarkan, diazankan atau diikamahkan jika bayi menangis kita, menjerit kita, tapi sosok ibu kita mendengar jeritan dan tangisan kita itu tersenyum, bangga, bahagia sekali, ingin cepat memeluk kita dan memberikan kita air susunya, dan kita teguk susu ibu kita menjadi darah daging kita. Jadi nggak bisa dilepaskan ini, dan nggak bisa main-main ini. Kita dididik dan dibesarkan. Coba deh malam-malam renungin itu, bahwa Anda yang hari ini seperti ini melalui proses seperti itu. Nggak kenal siang, malam, hujan, badai. Ayah, ibu kita memelihara kita, memproteksi kita, membesarkan kita. Kita nangis tengah malam, dia bangun, dia benarkan pakaian tidur kita, popok kita dia benarkan. Semua nggak peduli itu. Itulah kita yang lahir ke dunia ini. Diberikan pendidikan, diberikan edukasi, diberikan makan, diberikan minuman. Semuanya diberikan. Apa yang menjadi mata pencarian ayah kita oleh ibu kita, semuanya diproteksi untuk kita sebagai anak, buah hati, darah dagingnya, kesayangannya. Itulah kita sebenarnya. Nah, lantas kita sudah seperti ini, nggak pernah mau memikirkan secuil waktu dari kehidupan kita ini untuk merenung, memikirkan siapa sih kita ini? Dari manakah kita ini? Pernahkah kita mengabdi kepada orang tua kita? Makanya hati-hati. Bila mereka sudah ada di alam barzah sana, perbanyaklah doa itu. Kalau Rasul mengatakan bahwa salah satu perintah Rasulullah, apabila kedua orang tua Anda telah berpulang rahmatullah, maka ikatkanlah silaturahim. Siapa sebenarnya teman-teman orang tua Anda selama dia masih hidup? Itu kunjungi, saling bersilaturahim. Itu yang paling penting. Ya kalau saudara, ya paman kita, bibi kita, ya itu sudah so pasti kan. Tetapi ada teman-teman, kolega orang tua kita sekerja misalnya, itu ikat silaturahim kembali. Itu ada anjurannya oleh Rasulullah. Tapi maaf, banyak sekali kita ini mengabaikannya. Oleh karena intinya adalah bila mana saat ini Anda sadar bahwa orang tua Anda tidak ada lagi, jangan pernah detik-detik penting dari ibadah yang Anda lakukan adalah berdoa kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa hamba dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Itu kan sebuah ekspresi yang harus kita ekspresikan kembali. Supaya ada ikatan. Nah, kalau ada ikatan seperti ini, ya apa yang kita kerjakan itu bermuara untuk mengharapkan ridha Allah dan sebagai sebuah pengabdian. Ya, keberhasilan Anda, kesuksesan Anda adalah kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua. Apalagi keberhasilan dan kesuksesan itu tidak pernah kita abaikan. Kita terlalu ada ikut.
Atau apa yang kita miliki kita sedekahkan. Itu orang tua kita senang di alam barzakh sana. Itu yang pertama. Para pemirsa Metro TV rahimakumullah. Sedangkan yang berikutnya adalah bila mana orang tua Anda masih ada. Nah, ini hati-hati. Kita nggak tahu. Memang kalau bicara mengenai kematian itu tidak ada rumus, Tapi kalau kelahiran itu ada rumus. Yang lahir itu sudah pasti orang tua dulu, baru kita. Kakek dulu, baru orang tua kita, baru kita. Itu rumus kelahiran. Tapi rumus kematian enggak. Jangan Anda pikir orang tua kita dulu meninggal, baru kita tidak. Bisa jadi kita. Bisa jadi orang tua kita. Jadi ini enggak tentu. Oleh karenanya, bila mana Anda menyadari bahwa orang tua Anda masih ada, dimanapun itu, apakah di rumah Anda, ataupun di tempat saudara Anda, berbuat baiklah kepadanya. Insya Allah sebentar lagi akan kita sambung setelah yang satu ini. Para pemirsa Metro TV alhamdulillah, kita ketemu kembali. Nah, artinya apa? Karena Anda memahami kesadaran hari ini, detik ini, saat ini, segeralah lakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua ibu bapak. Caranya sederhana saja secara sosial. Yang pertama adalah apa yang Anda lakukan itu harus menyenangkan hati kedua orang tua Anda. Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan berpikir, wah ini kita punya adik, orang tua kita kan sama adik di sana, akan bisa diurus oleh adik. Ya benar. Tapi pernah nggak Anda melakukan kontak online ya, komunikasi dengan orang tua Anda? Itu yang paling penting. Itu besar hati orang tua loh kalau kita berkomunikasi. Kita tanyakan, Ma, bagaimana kabar? Wah ini ada. Pernahkah kita ngebayangin bahwa ketika kita makan dengan keluarga kita, ingat nggak kepada orang tua kita di mana dia? Apa yang kita makan, ada nggak mereka makan seperti yang kita makan? Suasana kamar kita, suasana rumah kita, suasana tidur kita, suasana kenyamanan kita, ada nggak dirasakan oleh orang tua kita? Seharusnya apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki ini juga sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan yang sejatinya harus dirasakan oleh kedua orang tua kita. Jadi itu. Apalagi dalam tradisi Ramadan atau jelang Idul Fitri misalnya, kita kan membeli sesuatu yang baru, ya kita belikan kain. Jangan pernah berpikir ini kain udah dibeli nggak dipakai oleh ibu kita. Bukan seperti itu. Emang karakter orang tua seperti itu. Yang kita berikan itu kadang-kadang dikumpul, nggak dipakai pun. Tetapi ada rezeki, kita berkewajiban itu memberikan itu sebagai model ataupun bentuk untuk menyenangkan hati kedua orang tua kita. Ya kirimkan saja. Meskipun di sana dengan adik, dengan kakak kita, dengan abang kita, orang tua kita tinggal misalnya tidak bersama kita di rumah, ya kirimkanlah apa yang bisa dikirimkan. Atau bila perlu, kapan berkumpul saat-saat yang indah bersama dengan kedua orang tua kita sebagai bentuk kita berbuat baik, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, apa makanan yang disukai oleh orang tua kita? Anda beli, Anda buatkan, Anda sajikan dan suguhkan. Itu sebuah sebuah kondisi yang bisa menenteramkan batin. Ingat, ridha orang tua adalah sebagai pondasi yang terpenting akan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya seorang suami adalah akan menjadi pondasi penting akan ridhanya Allah terhadap seorang istri dan sebaliknya. Begitu juga kita sebagai anak ya, kita mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ridha daripada seorang ibu. Enggak boleh. Makanya wala taqul lahumma uff. Jangan sekali-kali Anda mengatakan saja, enggak boleh. Apalagi bermuka masam karena kecapaian atau bersikap yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan kepada kedua orang tua kita. Itu harus dihindari di dalam kehidupan ini. Jadi ini penting. Nah, oleh karenanya bila saat ini Anda menemukan ada sebuah lorong kesadaran dalam batin ini bahwa orang tua Anda masih ada, segeralah berbuat baik kepadanya.
Bila perlu, tapi nggak sebanding ya, nggak sebanding. Nggak mungkin. Pernah nggak Anda memandikan orang tua Anda sebagaimana Anda waktu kecil dimandikannya Anda? Nggak seperti itu halnya. Jangan lukai hati kedua orang tua Anda. Mengatakan saja tidak boleh. Apalagi Anda bertutur, bersikap sampai mencederai hatinya. Ingat, bila mana hati orang tua itu sudah tercederai, dia tidak reda dengan kita, maka kita akan jauh dari Allah. Sehingga apapun yang kita peroleh dalam kehidupan duniawi kita ini, itu adalah sebagai sebuah bentuk kehidupan yang semu. Dan ini harus kita hindarkan dalam berkehidupan kita. Makanya perintah itu lah, perintah bahwa berbuat bila Anda bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kita. Ini yang paling penting. Wabil walidaini ihsana, dan kedua orang tua Anda itu Anda harus berbuat ihsan, harus berbuat kebaikan. Berikanlah tutur kata yang lembut, berikanlah sesuatu yang disukainya, yang disenanginya. Hormatilah ia dengan cara tidak menyakiti dia. Jadi banyak di dalam fenomena berkeluarga, kita itu lupa terhadap bagaimana seharusnya kita menghormati, bagaimana seharusnya kita menghargai, bagaimana seharusnya kita berbuat ihsan terhadap kedua ibu bapak kita. Jadi ini penting. Jadi kalaupun Anda memberikan sesuatu kepada orang tua kita sebagai sebuah bentuk pemberian, berikanlah secara tulus, secara ikhlas. Jangan ada diselipin ketika memberikan itu ada sesuatu yang menyakitkan hatinya. Ini lebih parah lagi ntar. Hindari aktivitas yang bisa membuat Anda ngomel, yang bisa membuat ibu Anda, bapak Anda menjadi ngomel yang tidak ridha kepada Anda. Karena ada sesuatu masalah yang kecil-kecil misalnya. Nah, ini adalah amalul yawmiyah, keseharian bagaimana kita mengabdi kepada orang tua kita. Itu bagi anak yang sudah sukses. Nah, bagi anak yang kecil ya, dia harus taat dan patuh kepada orang tua. Bagi kita sudah berhasil ini, kita masih punya orang tua itu sesuatu yang sangat, saya pikir nggak ada nilai kepemilikan yang lebih berharga ketimbang kita bisa menikmati usaha kita, kerja kita, apa yang kita peroleh dalam hidup ini bersama-sama dengan kedua orang tua kita. Nggak ada lebih dari itu nilai kehidupan ini. Jadi kadang-kadang kita ini nggak sadar. Kita ini sibuk, 24 jam terus sibuk. Nggak sempat berkomunikasi dengan orang tua. Oleh karena itu, bila mana kita berada dalam lorong waktu kesadaran, kembalilah untuk mempertegas bahwa Anda menjadi seperti ini adalah berkat pengabdian, berkat susah payah daripada kedua orang tua Anda. Dan karena mereka masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka. Sedangkanlah hati mereka sepanjang hayatnya dan sepanjang hayat kehidupan Anda. Bila mana Anda lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia akan ridha kepada kita. Dan bila mana mereka lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita teruskan perjuangannya. Kita doakan beliau di alam barzah sana supaya nyaman, sentosa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa Metro TV rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.